Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Selamat pagi anak-anakku semuanya, kelas 11 SMK Negeri 1 Jember. Bagaimana kabar kalian? Aris berharap semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anakku, saat ini kita masuk pada bab yang kedua, yakni tentang kompetisi dalam kebaikan. Sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu dengan harapan pembelajaran kita hari ini dapat berjalan dengan lancar dan ilmu yang akan kita pelajari bisa menjadi ilmu yang bermanfaat dan barokah. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Anak-anakku, dalam bab kedua ini kita berbicara tentang kompetisi dalam kebaikan. Kompetisi itu dalam arti lain adalah berlomba. Jadi berlomba dalam kebaikan. Dalam submateri yang pertama, kita akan membahas kajian tentang Quran Surat Al-Ma'idah ayat 48 tentang kompetisi dalam kebaikan. Anak-anak juga di rumah silakan membaca sendiri. Ayat 48, Quran Surat Al-Ma'idah ayat 48, ini berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا Walau syaa Allahu laj'alakum ummatan wahidatan walakin liyabluwakum fima ataakum fastabiqul khairat ila Allahi marji'ukum fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun. Artinya, dan kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad dengan membawa kebenaran, yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya. Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk setiap umat di antara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang. Kalau Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikannya satu umat saja. Tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap karunia yang telah diberikannya kepadamu. Maka berlomba-lombalah dalam berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah kamu semua akan kembali. Lalu diberitahukannya kepadamu terhadap apa yang dahulu kamu perselisihkan. Anak-anakku semuanya, isi kandungan dalam ayat tersebut yakni penegasan bahwa Al-Quran adalah kitab samawi yang terakhir, yang membawa kebenaran, yang mencakup isi dan membenarkan kitab suci sebelumnya seperti Taurat, Zabur, dan Injil. Jadi Allah itu pernah menurunkan 4 kitab, yakni 3 kitab sebelum Al-Quran, yakni kitab Taurat, Zabur, dan Injil. Kita wajib mengimani keempat tersebut, tapi khusus 3 kitab ini kita hanya mengimani secara global,
yang artinya kita hanya percaya bahwa Allah pernah menurunkan 3 kitab itu, tapi kita tidak punya kewajiban untuk mempelajarinya. Untuk kitab Al-Quran kita wajib mengimani dan mempercayai dan juga mempelajari. Karena seluruh ajaran-ajaran yang ada di dalam kitab Taurat, kitab Zabur, dan kitab Injil sudah termaktub atau sudah masuk semuanya dalam satu kitab Al-Quran. Di dalam ayat ini, poin yang harus kita titik beratkan adalah ini, adalah fastabiqul khairat, berlomba-lombalah dalam kebaikan. Karena apa? Berlomba-lomba ini artinya namanya kompetisi itu adalah cepat, ya, bersegeralah, bercepat-cepatnya, berlomba-lomba. Karena apa? Karena kita harus menyadari bahwa kehidupan di dunia ini tidak kekal abadi. Hanya kepada Allah kamu semua akan kembali. Nah, kita semua ini dalam keadaan di dunia ini hanyalah sementara, dan kita juga akan kembali ke alam yang kekal, yakni di pangkuan Allah Subhanahu wa taala kelak di akhirat. Maka dari itu, kehidupan di dunia yang singkat ini maka harus kita manfaatkan, yakni dengan berlomba-lomba dalam berbuat kebaikan. Artinya kita isi hidup kita dengan sesuatu, dengan perbuatan, dengan amalan, dengan perkataan yang baik. Jangan sampai kita sia-siakan hidup kita sehingga nanti kita menyesal di akhirat. Kemudian yang selanjutnya yakni membahas tentang kajian hadis tentang kompetisi dalam kebaikan. Hadisnya ini silakan kalian juga membaca ya di rumah. An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam badiru bil a'mali fitanan kaqita'il lailil mudlim yusbihu ar-rajul mu'minan wa yumsi kafiran aw yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Artinya Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, segeralah beramal sebelum datangnya fitnah-fitnah seperti malam yang gelap gulita. Di pagi hari seorang laki-laki dalam keadaan mukmin lalu kafir di sore harinya. Di sore hari seorang laki-laki dalam keadaan mukmin lalu kafir di pagi harinya. Dia menjual agamanya demi kenikmatan dunia. Anak-anakku semuanya, yang dimaksud dari hadis ini adalah kita diperintahkan tidak boleh menunda-nunda perbuatan baik, perbuatan soleh, perbuatan amal soleh, perbuatan yang positif. Jangan kita tunda-tunda. Karena kita tidak tahu setelah ini atau ke besok harinya kita dalam keadaan yang bagaimana kita tidak tahu. Maka disebutkan ini segeralah beramal sebelum datangnya fitnah-fitnah seperti malam yang gelap gulita. Berbicara perbuatan amal soleh itu datangnya dari hati. Maka kita tidak tahu hati seseorang sekarang baik, bisa saja nanti sore jelek. Ya, ini dicontohkan di pagi hari seorang laki-laki dalam keadaan mukmin, lalu di sore harinya dia kafir. Kemudian di sore hari dia jadi seorang mukmin, di pagi harinya dia jadi orang kafir. Yaitu dengan menjual agamanya demi kenikmatan dunia. Dalam artian dalam berbuat baik, ya, dalam berbuat baik kita juga harus
ada yang namanya keikhlasan. Ya. Jangan sampai berbuat baik kita itu didasari dengan niat-niat yang jelek seperti itu. Kemudian pengertian kompetisi dalam kebaikan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kompetisi itu adalah persaingan atau perlombaan ya. Sedangkan kebaikan menurut ajaran Islam dapat diartikan sebagai amal soleh. Ya, soleh itu baik. Jadi berbuat kebaikan itu, kebaikan menurut ajaran Islam dapat diartikan sebagai amal soleh. Jadi kompetisi dalam kebaikan adalah melakukan persaingan atau berlomba untuk melakukan kebaikan atau amal soleh. Itu tadi kembali kepada yang hadis dan ayat Al-Quran tadi itu, bahwa setiap amal soleh itu harus disegerakan, jangan ditunda-tunda. Ya kita takut juga namanya kita hidup di dunia ini sifatnya hanya sementara, jangan menunggu. Ya makanya ada mengatakan bahwa jangan menunggu kamu sodakoh, ya kamu bersedekah jangan menunggu kaya, kamu berbuat baik jangan menunggu ketika kamu beribadah, jangan menunggu usiamu ketika sudah tua. Karena kita namanya umur tidak ada yang tahu. Bisa saja kita tidak bisa memastikan bahwa diri kita akan meninggal nanti di usia tua, tidak bisa. Kemudian kriteria berbuat amal baik, perbuatan baik atau amal soleh, yakni adalah adanya niat yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dalam beramal soleh atau berbuat baik itu tidak ada tujuan lain, rasa pamrih itu tidak ada, hanya lillahi ta'ala, niat ikhlas karena Allah Ta'ala. Kemudian benar dalam melaksanakannya sebagaimana yang telah ditentukan oleh Allah dan Rasulnya, dalam artian sesuai dengan perintah Allah. Satu contoh kita bersedekah kepada orang lain, ya boleh kita bersedekah, ya berarti kalau orang bersedekah itu dicerminkan tangan di atas, gitu kan tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Nah, ketika kita posisi tangan di atas, kita bisa memberi, maka kita tidak boleh sombong dengan mereka. Jadi satu contoh, kita bisa memberi mereka, akan tetapi ketika memberi dengan menghina dia, ini kamu saya kasih, kamu ini makanya jadi orang jangan miskin, coba seperti saya orang kaya ini bisa memberi kepada kamu. Nah, itu kan tidak sesuai sebagaimana yang telah ditentukan oleh Allah. Ya. Dan sedekah itu juga harus kembali kepada poin yang satu, itu harus ikhlas seperti itu. Bertujuan hanya mencari ridho Allah. Ya, jadi tidak ingin mencari atau ingin dipuji manusia. Ya, atau ingin riya, pamer. Nah, itu tidak boleh. Perbuatan baik kita, satu contoh kita sholat, ya sudah, itu hanya niat ikhlas mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan ingin dipandang orang lain, ya, ingin dipandang tetangganya, ingin dipuji saudaranya misal. Ya, jadi tidak boleh ada tujuan-tujuan lain dalam perbuatan amal soleh, dalam berbuat ibadah pada Allah, ya, baik ibadah itu ibadah mahdhah maupun ghairu mahdhah. Karena jadi berbuat baik atau amal soleh itu tidak hanya beribadah kepada Allah secara langsung. Jadi ibadah itu ada dua, anak-anak, ya, perlu diketahui ibadah itu ada dua, anak-anak. Yang pertama ibadah mahdhah, yaitu ibadah yang langsung berhubungan dengan Allah, yakni seperti ibadah sholat, ya, sholat, puasa, ya, zikir dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah ibadah ghairu mahdhah, ibadah, ya, perbuatan
yang bernilai ibadah tapi juga berkaitan dengan manusia yang lain. Ya, satu contohnya adalah sedekah, membantu orang, ya, membantu menyingkirkan, bahkan ada satu itu menyingkirkan batu di jalan, duri di jalan. Nah, itu bernilai ibadah di sisi Allah dan mendapatkan pahala. Membantu orang yang sedang kesulitan, nah itu masuk ibadah ghairu mahdhah, ibadah yang juga melalui perantara manusia yang lain, seperti itu. Nah itu anak-anakku semuanya. Nah, pembelajaran hari ini mungkin cukup itu saja. Kita sambung di pertemuan berikutnya, yakni kita masih membahas dalam masih masuk pada bab kompetisi kebaikan. Nanti kita akan membahas tentang macam-macam perbuatan baik dan amal soleh, kemudian keuntungan berbuat baik dan amal soleh, dan contoh perilaku yang menampilkan perbuatan atau kompetisi dalam kebaikan. Anak-anakku semuanya di rumah harus tetap jaga kesehatan, ya, jaga imun kalian dan juga jaga iman kalian, ya, tetap patuhi protokol kesehatan. Jangan, kalau tidak begitu penting atau tidak urgent, jangan keluar rumah, ya, tetap di rumah saja. Ada ikan dibuat terasi. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.